Saya berbicara beberapa waktu yang lalu dengan seorang pejabat dari Inggris di Buenos Aires. Apa solusi Anda? Dia bilang solusi yang paling baik adalah referendum ulang. Mungkin saja mereka bikin referendum ulang untuk kembali untuk itu, karena boleh bilang agak mentok juga permasalahannya. Banyak hal seperti itu. Di Timur Tengah kita tahu kekacauan yang luar biasa. Di Asia Selatan kekacauan luar biasa. Di Korea, di Asia Timur masih masalah. Jadi relatif yang aman ini di Asia Tenggara ini. Karena itulah maka kita mempunyai kesempatan sebenarnya. Saya bilang, orang tanya bagaimana perang dagang? Ya kalau perang dagang terus-menerus bagus jugalah supaya ekspor Cina dilaksanakan dari negara-negara yang lain, termasuk Indonesia. Karena mungkin terjadi investasi untuk ini. Karena itulah menjelang itu apa yang dilakukan pemerintah banyak hal tentunya. Tahun lalu tentu setiap kali kita berbicara tentang perbaikan sistem, ada 16 langkah-langkah yang dimotorin oleh Pak Menko Perekonomian telah disahkan banyak hal. Walaupun tentu langkah-langkah itu harus dengan pelaksanaan bersama oleh kita semuanya. Kemudian tentu apa yang dengan kondisi seperti ini apa yang kita harus lakukan? Kita tentu mengetahui bagaimana kita defisit neraca pembayaran, perdagangan, itu artinya bagaimana mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Itu hal-hal yang sangat konservatif aja sebenarnya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kita alami setiap saat. Permasalahannya tanpa ingin menyalahkan siapa-siapa bahwa kita terlambat untuk membuka dengan baik sistem manufacturing kita, sehingga kita sangat tergantung kepada ekspor raw material. Akibatnya begitu ada sedikit gejolak dunia, langsung harga batu bara turun, langsung harga minyak turun, langsung harga nikel turun, langsung harga CPO turun. Begitu turun maka terjadilah pendapatan yang menurun di antara seluruh negeri ini, maka pertumbuhannya kita walaupun dengan cukup senang bahwa mencapai apa yang kita bicarakan, tetapi di angka menengah. Tentu hari ini juga kita tentu mengapresiasi Menteri Keuangan dan seluruh stafnya untuk APBN kita berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Karena itu salah satu poin yang dapat menambah kepercayaan masyarakat, baik pengusaha ataupun investor, bahwa terjadi stabilitas keuangan di Indonesia. Namun tentu kita harus juga memperbaiki hal-hal yang tentu. Di tempat seperti ini kita membutuhkan ide, kita membutuhkan kritikan, kita membutuhkan pandangan-pandangan yang objektif. Karena kalau hanya pujian saja tentu kita tidak berbuat apa-apa. Jadi kesempatan ini kenapa temanya ke depan, agar ada kritikan, agar ada saran, agar ada pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dari pandangan pemerintah. Itulah suatu momen-momen yang baik. Kenapa kita neraca pembayaran kita agak defisit? Kenapa neraca perdagangan kita defisit? Dan bagaimana semuanya kita harus atasi? Bagaimana menggerakkan masyarakat ini? Bagaimana investasi? Kalau Vietnam booming investasi akibat perpindahan beberapa ini, kenapa kita tidak juga lebih baik daripada itu, sedangkan kita lebih lama seperti itu? Kenapa Thailand ekspornya lebih tinggi dari kita? Kenapa Malaysia pertumbuhannya sedikit lebih tinggi daripada kita? Semua itu merupakan suatu tantangan-tantangan yang kita harus laksanakan secara bersama-sama. Karena tanpa tantangan itu, maka kita tidak akan mempunyai pikiran-pikiran yang kritis untuk memajukan bangsa ini. Pertama, tentu apa yang kita harus lakukan? Banyak saya tanya, kenapa Anda tidak berinvestasi di Indonesia?
kepastian hukum. Ya ini sisi pemerintah, koreksi kepada pemerintah. Bagaimana membuat kepastian hukum yang lebih baik, tidak berubah-ubah. Bagaimana kita mempunyai aturan yang tidak selalu kita robah dengan berbagai kepentingan-kepentingan. Memang di sini ada suatu yang kedua adalah apa kelambatan kita. Banyak negara di ASEAN ini kelambatan kita antara perjanjian perdagang atau SEPA daripada banyak negara-negara besar. Karena itulah maka kita menyelesaikan Eropa, akan menyelesaikan Uni Eropa secara keseluruhan, kita ingin menyelesaikan Australia, kita ingin menyelesaikan Jepang, kita ingin menyelesaikan perundingan dengan Amerika sendiri, agar terjadi suatu kesamaan pikiran. Karena apabila tidak terjadi kesamaan di antara negara-negara di ASEAN, maka investasi ataupun perdagangan akan beralih ke negara-negara yang lebih nyaman bagi mereka. Inilah tentunya suatu bahagian upaya kita semuanya yang pandangan-pandangan itu. Karena dari sisi dalam negeri, pertanyaannya apalagi yang harus kita lakukan dalam segi aturan. Karena 16 aturan yang diperbaiki baik dari sisi produksi juga dari sisi perpajakan, dari sisi kemudahan izinnya, dari sisi negatif list, semua kita sudah perbaiki. Tinggal apa lagi yang harus kita lakukan seperti itu. Tentu dibutuhkan juga spirit semangat yang baik, spirit entrepreneurship. Karena terjadi revolusi di bidang entrepreneurship. Dengan perusahaan kecil bisa mendunia. Kalau dulu hanya konglomerasi atau multinational company yang dapat beroperasi worldwide. Sekarang perusahaan kecil dapat beroperasi di worldwide dengan sistem teknologi yang ada. Bagaimana revolusi industri dengan teknologi yang ada. Bagaimana bioteknologi dapat memperbaiki pertanian kita. Kita masih berada di dasar-dasar. Terus terangnya kita agak sedikit malu juga masih berbicara pada dasar-dasar yang negara lain tidak dibicarakan lagi. Kita masih bicara berapa produksi beras kita. Kapan kita swasembada? Berapa porsi jagung? Ayam berapa harganya? Telur berapa harganya? Sesuatu yang di negara lain tidak dibicarakan lagi di tingkat kabinet. Kita masih bicara di tingkat kabinet soal harga beras, soal harga jagung, soal telur, soal ayam. Coba negara mana yang masih berbicara seperti itu? Kita mempunyai suatu kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Kita harus menjadi self-koreksi. Karena apabila hal-hal pokok kita tidak selesaikan, bagaimana bisa memfokuskan diri kepada ekspor? Bagaimana memfokuskan diri kepada manufacturing? Bagaimana kita berbicara tentang satu sistem yang baik? Baru saja kita selesaikan Batam yang berlama-lama dualisme kita selesaikan. Sudah satu titik, tak usah lagi berbicara tentang hal yang berbeda. Satu pimpinan ajalah, wali kota ajalah, sudah. Dari itu antara lain bagaimana kita bisa mengambil keputusan semuanya dengan tegas apabila itu memang diharapkan dan memang harus diadakan. Karena itu dalam perkembangan ini ekspor kita tentu masih mix antara hasil sumber daya alam, maka pikiran yang berada dalam pemerintahan adalah sumber daya alam tetap menjadi sumber daya alam apabila tidak ada teknologi yang menjadikannya industri hilir. Karena itulah maka kita butuhkan peningkatan sumber daya manusia.